Sebenarnya bukan berarti kita pasif ya, walaupun yang lama tahun 2008 dan sekarang kita perbaiki dengan Perpres baru tahun 2020, tapi dalam kurun waktu itu kita semua bekerja, terutama kami dari Kementerian PUPR, terus bekerja untuk menangani permasalahan yang ada di kawasan Jabodetabek Punjur ini. Jadi intinya adalah kita punya Perpres baru yang diperlukan karena apa? Karena dinamika yang ada di lapangan sudah demikian berubah. Jadi kita lihat misalnya jumlah penduduk ya, ini sangat drastis kenaikan jumlah penduduk kita di sekitar Jabodetabek Punjur, dan ini tentunya membawa dampak ya terhadap lingkungan, terhadap kebutuhan infrastruktur, kepada kebutuhan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah ini yang kita akan sasar di Perpres baru tahun 2020 untuk menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan dinamika terakhir ini. Lebih detail dan spesifik Pak Hadi, mari kita breakdown bersama. Sebenarnya poin-poin baru yang akan dinaungi dalam penataan ruang dan wilayah kalau kita berbicara mengenai Perpres 60 tahun 2020 ini apa sih Pak? Dan mana saja hal-hal yang baru? Yang pertama yang paling baru adalah untuk nantinya kita bentuk lembaga kelembagaan yang baru. Jadi kalau dulu yang lama itu hanya berupa Badan Koordinasi BKSB Jabotabek, dan itu kurang efektif ya. Nah sekarang kita akan bentuk kelembagaan baru yang akan diketuai oleh menteri, dalam hal ini Menteri ATR, dan nanti anggota-anggotanya adalah menteri terkait, termasuk dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Jadi ini kita angkat di tingkat menteri untuk koordinasi dan pengendalian pelaksanaannya di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang baru lagi adalah kita di sini sekaligus mempunyai daftar usulan-usulan program kegiatan di lapangan yang harus dilakukan, baik yang dilakukan segera dalam tahun ini, tahun depan, maupun yang jangka panjang sampai 20 tahun ke depan. Ini juga merupakan hal baru. Jadi kita punya list program yang lengkap, dan itu lengkap dengan juga eksekutornya siapa, apakah dia kementerian, apakah dia daerah, gitu ya. Kemudian sumber pendanaannya juga disebutkan di situ. Jadi itu merupakan hal yang baru juga. Ini kita tampilkan juga Pak Hadi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi sama-sama bersama oleh Jabodetabek Punjur. Tetapi kalau kita berbicara mengenai keunikan masing-masing dari kota ini seperti apa sih Pak? Apakah gapnya juga semakin lebar antar kota di Jabodetabek Punjur ini? Ya, kita lihat yang besar ya, terutama yang terjadi di kawasan ini adalah misalnya masalah banjir. Yang kedua masalah transportasi kemacetan, begitu ya. Yang lain adalah misalnya penanganan sampah, sanitasi, sumber daya air, air baku dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang kritis yang akan kita keroyok secara bersama-sama. Terutama masalah banjir kita selesaikan dari hulu ya sampai ke tengah, sampai ke hilir, sampai ke pesisir, gitu ya. Jadi tuntas di hulu tugasnya adalah melakukan konservasi, lindung terhadap lingkungan, di tengah sebagai penyangga, kemudian di bawah pesisir dan budidaya untuk memanfaatkan ruang secara lebih bijak dengan memperhatikan lingkungan tentunya. Jadi kita akan melakukan penanganan yang komprehensif ya dari hulu sampai hilir. Transportasi juga demikian. Kita sadar bertambahnya penduduk juga akan banyak membutuhkan public transport. Nah nanti penekanan yang ada sekarang adalah untuk public transport, jadi mass rapid transport seperti misalnya untuk kereta, MRT dan sebagainya. Jadi kita sekaligus akan memecahkan masalah yang sifatnya sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan. Jadi ini hal-hal yang kritis yang akan kita tangani secara bersama.